Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SSK. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, di mana pada siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di aula SMA Negeri 1 Bonjol. Salawat beri salam kita kirimkan kepada arwah juang kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sangat hormati Bapak Kepala Dinas DP3A P2 kami Kabupaten Pasaman beserta rombongan. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bonjol. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan tata usaha SMA Negeri 1 Bonjol. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Hari depan jaya, putri yang sehat, cerdas dan kuat akan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raja, rumah tangga tentram sentosa. Dari hati yang paling dalam, Pak, kami keluarga besar SMA 1 Bonjol sangat berterima kasih sekali. Begitu besarnya perhatian, begitu besarnya partisipasi, begitu besarnya dukungan dari Bapak terhadap sekolah SMA 1 Bonjol, dan bahkan memberikan rekomendasi kepada kami supaya SMA 1 Bonjol dapat pula menyebarluaskan program yang dinamakan dengan Sekolah Siaga Kependudukan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita buka secara resmi. Bapak Kepala Dinas DP3A P2 KP Kabupaten Pasaman, Bapak Furkan SKN MKS, waktu dan tempat dan seluas-luasnya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bonjol, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Bonjol, Bapak Ibu Majelis Guru, beserta sosialisasi yang hadir pada hari ini. Pertama sekali, puji syukur kembali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan yang lagi kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf kami bahwa sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, baru hari ini Bapak Ibu saya sempat hadir bersama Bapak Ibu di sini, dapat menyempatkan waktu ke sini. Kemudian tentunya kami juga berterima kasih kepada seluruh jajaran SMA Negeri 1 Bonjol. Saya yakin dan percaya kami dari DP3 P2 KB belum terlalu banyak berbuat untuk sekolah siaga kependudukan ini. Hanya saja karena semangat daripada Bapak Sekolah, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, saya kira kita bisa sampai hari ini. Alhamdulillah kita bisa masuk nominasi dinobatkan untuk mengikuti lomba sekolah siaga kependudukan dengan kategori paripurna. Tepuk tanganlah dulu untuk SMA 1 Bonjol. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian, itu yang menjadi contoh buat sekolah-sekolah lain di Kabupaten Pasaman khususnya. Tidak tertutup kemungkinan itu menjadi acuan untuk sekolah-sekolah lain yang ada di Indonesia. Buktinya saja Pak Kepala, kita sudah masuk untuk penilaian tingkat nasional seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini teori, saya kira tidak perlu banyak-banyak akan saya sampaikan.
kalau kependudukan itu adalah equal yang berkaitan dengan jumlah, struktur pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesehatan serta keterkaitan timbal balik antara perkembangan kependudukan yaitu kelahiran, kematian, perpindahan, serta kualitas penduduk dengan kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, dan lingkungan hidup sehingga mereka memiliki perilaku yang bertanggung jawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup generasi sekarang dan yang akan datang. Artinya Bapak Ibu sekalian, terlihat pendidikan kependudukan ini jangkauannya itu luas, mulai dari kelahiran, kematian sampai perubahan, perpindahan. Banyak hal yang dikaji dalam pendidikan pendudukan ini. Dan pelajaran itu sudah disinergikan, diintegrasikan dengan pendidikan kependudukan ini telah diintegrasikan dengan seluruh mata pelajaran. Menurut bincang-bincang kami dengan Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa hanya beberapa baru yang telah kita integrasikan. Namun tentu ke depan harapan kita dengan pembudayaan di SSK ini akan berkembang dari apa yang ada sekarang. Hanya saja tentu akan banyak tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, terutama Bapak Ibu guru yang sudah ada mata pelajaran yang sudah diintegrasikan ke pendidikan kependudukan tadi, seperti kalau kami tidak salah tadi seperti agama, geografi dan yang lain. Tentu akan ada tugas kita untuk SSP namanya Pak. RPP ya, per mata pelajaran 8, sudah 8. Alhamdulillah, saya kira ini sudah sangat membantu. Tidak kegunaan ini saya kira tidak bukan untuk SMA 1 Bonjol saja, termasuk untuk program-program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Saya kira ini akan menjadi momen bangkitnya kita untuk membangun pendidikan kependudukan ini mulai dari sekolah-sekolah. Program stunting itu, kalau anak-anak yang sudah stunting sekarang itu tidak akan mudah untuk kita atasi. Kenapa itu BKKBN program stunting itu ditanggungjawabkan? Karena pemerintah itu dari analisa yang telah lakukan, survei yang telah lakukan, bahwa program ini harus dimulai dari hulu. Dari hulu itu adalah dari remaja. Nah, Bapak Ibu sekalian, remaja itu umumnya berada untuk tingkat SLTA. Saya kira anak-anak kita berada pada kelompok remaja seperti itu Pak ya. Usia remaja saya kira untuk anak-anak. Saya lihat tadi dari beberapa dokumen yang telah diupload juga sudah ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peduli kependudukan ini sampai ke kampung KB, kampung keluarga berkualitas. Anak-anak tentu dengan program-program yang akan dilakukan oleh anak-anak kita, tentu kemampuan, pengetahuan dan keterampilan anak-anak kita nanti akan jelas akan meningkat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, peserta didik berperilaku yang mencerminkan keluarga yang berkualitas. Kita berharap dengan ini juga pembudayaan nanti peserta didik kita berperilaku dan mencerminkan keluarga yang berkualitas. Artinya problem keluarga tidak akan dapat ditekan yang kita lihat dalam kenyataan yang kita hadapi di sekolah-sekolah. Saya kira kenakalan remaja, kenakalan anak-anak didik akan berkurang apabila nanti program SSK ini bisa berjalan. Kemudian peserta didik memiliki pengetahuan yang utuh tentang masalah dan manfaat kependudukan para siswa ini tentang kependudukan, terutama di daerahnya nanti akan memberikan kontribusi. Nah, pelaksanaan program inovasi inputnya muatan pendidikan kependudukan dan program keluarga berencana dalam materi pelajaran. Saya kira bagaimana mengemasnya nanti ibu-ibu para guru akan lebih mampu. Ini teori yang kami sampaikan seperti ini. Kemudian diproses tentu kegiatan belajar mengajar dan program kependudukan. Jelas program SSK ini mulai dari proses belajar mengajar tadi sampai dengan proyek kependudukan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Itu prosesnya. Kemudian output memupuk kesadaran akan kondisi latar belakang dan tujuan ya. Nah, tujuannya guru dan peserta didik memahami isu pendudukan. Ini adalah jelas kok dari tadi itu kayak tujuannya. Guru mampu mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013. Memang sekarang kurikulum 2013 sudah berubah itu. Padang panjang saja kota itu akan datang kembali.
Nah, di mana keunggulan SMA 1 Bonjol kan seperti itu. Mudah-mudahan ke depan, tidak cuma Trawalan saja, Bapak Ibu sekalian. Tingkat nasional wah juara dari Jawa itu hendaknya datang kemari. Nah, apalagi dengan Bonjolko nanti konsep pariwisatanya itu apa? Sadonya klub SSK-nya ada di Bonjol kan seperti itu. Jadi mudah-mudahan langkah-langkah ini saya kira tidak perlu kami terangkan. Kalau tidak ada langkah-langkah ini yang kita upload, tapi paling tidak ada yang kami dengar tadi yang diupload itu yang memang sudah bisa dilaksanakan kemarin. Program SSK ini memang sewajarnya dan memang harus kita bersamakan. Kami indikator-indikator SPM yang ada di dinas kami tentu akan sangat terbantu, khususnya Kecamatan Bonjol nanti apabila ini menjadi barometer yang pasaman nanti Bapak sekolah saya kependudukan di sekolah-sekolah lain akan dapat meniru SSK yang ada di Bonjol. Tentunya nanti untuk Kabupaten Pasaman secara keseluruhan akan dapat manfaat terkait dengan pembangunan. Ini pun kita perlukan untuk dokumentasi kita menghadapi lomba nanti. Nah, saya kira itu saja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kami sudahi bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita juga minta juga masukan dari Ibu Lydia Rosa. Kepada Ibu, waktu dan tempat kita persilakan. Sini sedikit masukannya untuk tim ya, dan untuk ibu-ibu guru juga, seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, kan remaja bulunya di sini. Jadi di sini nanti boleh ditambahkan pada remaja putri itu kan ada diberikan tablet tambah darah. Jadi itu tolong dokumentasikan, itu untuk menambah nilai kita pada perlombaan nanti. Kemudian kalau bisa juga ada PMT untuk remaja putri. Kan sudah ada dulu mau dirancang. Apakah sudah dilaksanakan Bapak Ibu? Yang PMT untuk remaja putri, misalnya pemberian kacang hijau kepada putri-putri. Ya, itu makanya saya minta waktu sedikit untuk kalau ada misalnya tidak cukup untuk seluruhnya, paling tidaknya kepada siswi remaja putri yang anemia, yang diperiksa kan ada puskesmas tidak datang ke sini, cari situ yang itu aja kalau tidak memungkinkan semua. Tapi untuk tablet tambah darah pasti ya sudah ada. Itu saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang usaha itu bukan Pak. Di sini ada poin-poin tentang kualitas, mobilitas, kemudian data informasi, kemudian modus bonus demografi, kan? Ya, kalau di sini kan diminta bukan sekedar data saja Pak, kan diminta adalah sumber daya manusia Pak. Apalagi kita sebagai pendidik, kita sekolah, guru yang akan memberikan data itu ke daerah yang yang tidak tahu tentang kependudukan itu Pak, tidak tahu tentang data berapa datanya di sini, berapa penduduknya di sini, apakah kemudian tentang bonus demokrasi itu Pak, demografi itu Pak, apa kira-kira apa modelnya Pak, sehingga kan bisa kita untuk ke depannya gitu Pak, kita lebih giat lagi mengatakan SSK ini untuk yang lain. Kan kata Bapak tadi kan sudah habis SSK ini, kita akan berlanjut terus, tidak akan putus gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Sebenarnya memang tidak ada data. Di awal ini memang data itu pemetaan oleh anak-anak kita yang sudah mampu di lingkungan dia sendiri punya data dia terkait dengan pendudukan ini. Hanya saja dari analisa tadi, misalnya ada analisa masalah kependudukan di wilayah dia ini menjadi persoalan. Tentunya implementasi atau intervensi yang harus dilakukan oleh anak itu termasuk masalah peningkatan pengetahuan penduduk di sekitar wilayah dia itu. Artinya tidak sekedar data itu saja, tidak sekedar data itu doang, sampai dengan intervensi itu. Misalnya penyuluhan, misalnya di Ganggo apa namanya? Kota Kaciko, persoalan penduduk itu di Siko misalnya angka pernikahan dini itu tinggi misalnya kan, angka pernikahan dini di bawah usia 18 tahun itu, karena anak itu walaupun
walaupun undang-undang perkawinan itu sekarang usia pernikahan itu usia 19 kalau undang-undang pernikahan, kalau BKKBN perempuan itu 21, kalau laki-laki itu 25. Tapi undang-undang perkawinan itu usia minimal itu adalah 19, tapi yang dikategorikan anak itu adalah usia 18. Jadi misal isu itu yang menjadi persoalan misalnya di daerah tertentu di wilayah tempat anak-anak kita ini. Pertama, terima kasih banyak Pak, penghormatan sekali SMA Negeri 1 Bonjol dikunjungi oleh Kepala Dinas DP3 AP2KB. Ini kita momen untuk bertemu dengan pejabat daerah, kabupaten ketika kita SMA sudah balik ke provinsi. Kemudian bangga Pak, kami SMA Negeri 1 Bonjol hari ini mewakili Sumatera Barat melaju ke tingkat nasional. Semoga kami berhasil juaranya bersama bimbingan dari Bapak dan timnya. Kami sampaikan juga kepada Bu Roza tadi sesuai imbauan. 2 tahun terakhir kita untuk PKB itu selalu dapat bantuan dari Puskesmas Kumpulan Ibu. Tetapi kemarin di tahun 2020 ketika Corona itu tidak tersalurkan secara maksimal. Ada kali itu yang kita tarik kembali ketika terletak di UKS karena memang kita kan ketika itu daring. Jadi ada problem di ketika kita daring kemarin. Tapi setelah itu kami siasati dengan menyerahkan langsung kepada wali kelas. Jadi masing-masing siswa wali kelas kemarin kami langsung data berapa siswa putrinya dan diberikan ke wali kelas, dan wali kelas memastikan pil itu sampai ke anak dan diminum anak. Alhamdulillah itu sudah jalan Bu. Tapi yang kedua, insya Allah nanti melalui koordinasi dengan Kepsek itu kita akan tindak lanjuti. Demikian saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sudah berlalu ya Bu ya. Kalau untuk datang, kalau memang kesulitan guru-gurunya atau pihak puskesmasnya, karena kan sendiri bidangnya itu untuk menkop berapa sekolah, kita bisa manfaatkan itu gunanya kita generasi remaja kita dan pihak kita yang ada di sekolah ini. Dan kemudian pojok kependudukan itu tidak hanya untuk SSK saja, tapi di situ kita kolaborasikan untuk genre pihak kita kegiatan di situ. Jadi itu makanya disosialisasikan kepada seluruh guru-guru yang ada pada saat ini ke siswanya untuk pergunakan pojok kependudukan itu. Terima kasih Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Basri untuk memimpin doa. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Marilah Bapak Ibu semua kita tambahkan hati dan pikiran kita ke Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqariyana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il syaitan wa tarfa'una biha indak ma'akum wa tuballighuna biha kegiatan ini ada bunga dari berbagai kecamatan. Kalau yang dari kabupaten itu ada di luar. Nah ini denah banyak Pak, semacam grafiknya tapi karya anak. Oh, Bu Roza. Iya Pak. Iku partner apa Pak? Warna stunting Pak. Warna stunting ala yun. Nah ya. Itu yang dari si Lubuk Sakti. Yang dari Buza ada, yang dari kecamatan. Oh kecamatannya. Sekolah siapa kependudukan itu ibu materinya di sekolah, tapi ini tetap di lapangan ini tadi dari data, analisa, proses sampai siswaku tadi mempresentasikan. Nah, gue betul yang kerja siswa karena lagi gue kan. Aku pernah juga bisa bedakan. Tapi itu presentasikan siswaku. Cara siswa mempresentasikan tuh misalnya dari dapatkan data, lu sekian di negara A, aku sekian itu solusinya untuk itu kalau siswaku bisa memang tahu di lomba siswa ya. Kalinya, awaklah siap.
Terima kasih banyak telah datang ke sekolah Siaga Apa kesan-kesan Bapak selama berkunjung di sekolah kami dan apa harapan Bapak terhadap sekolah Siaga Kependudukan SMA Negeri 1 Bonjol? Ya, terima kasih ya. Yang pertama tentu apresiasi saya untuk SMA Negeri 1 Bonjol yang telah berhasil melaksanakan sekolah Siaga Kependudukan ini. Tentunya ini suatu hal yang membanggakan buat Kabupaten Pasaman, terutama di lingkup pembangunan kependudukan di Kabupaten Pasaman. Saya kira ini suatu hal yang positif untuk Pasaman ke depan, terutama SMA Negeri 1 Bonjol. Tentu harapan kita ke depan dengan implementasi SSK ini di SMA 1 Bonjol tentu akan dapat mempersiapkan generasi kita, terutama menghadapi bonus demografi yang akan kita hadapi. Itu wadah SSK ini sangat diperlukan sekali, merupakan wadah yang memang harus bisa dimanfaatkan oleh anak-anak didik di SMA Negeri 1 Bonjol, khususnya umumnya di Kabupaten Pasaman. Tentu ini suatu hal yang positif menurut kami. Ke depan, terutama dengan adanya pojok kependudukan ini, tentu saya kira ini akan berdampak positif buat anak-anak kita, terutama peserta didik di sini, untuk menambah wawasan, menambah kemampuan terkait dengan persoalan-persoalan pendudukan, terutama di lingkungan SMA Negeri 1 Bonjol, Kecamatan Bonjol, bahkan di Kabupaten Pasaman. Salam SSK, salam berprestasi, hindari pernikahan dini.